Apa itu ergonomi? Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja, dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Dengan demikian, ergonomi dapat diartikan sebagai ilmu mengenai kerja. Istilah ini pertama kali tercantum dalam literatur pada tahun 1840 oleh seorang pendidik dan ilmuwan asal Polandia. Kemudian pada tahun 1949 oleh seorang ilmuwan Inggris. Dalam literatur, istilah ergonomi juga dikenal sebagai human factors, human engineering, human factors engineering, engineering psychology. Ergonomi merupakan disiplin yang mempelajari kemampuan, keterbatasan, dan kapasitas performansi manusia, baik aspek psikis maupun fisik. Ergonomi digunakan untuk perancangan dan evaluasi sistem kerja yang dapat berupa metode kerja, lingkungan kerja, dan teknologi. Terdapat dua konsep penting dalam ergonomi, yaitu 1. Fit the task to the person, not the person to the task. Atau, pekerjaan hendaknya disesuaikan dengan manusia, bukan manusia yang menyesuaikan diri dengan pekerjaan. 2. Human-centered design atau perancangan yang berbasiskan manusia. Sejarah mencatat banyak sekali permasalahan serius yang terjadi akibat tidak memperhatikan ergonomi. Misalnya, pada high-risk industries, seperti pada kasus Bhopal dan Chernobyl. Pada bidang transportasi, seperti kecelakaan kereta api maupun pesawat terbang. Pada industri, misalnya adalah pekerja yang mengalami cedera atau celaka. Penyebab dari kecelakaan-kecelakaan tersebut seringkali dianggap merupakan akibat dari human error, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Namun perlu diketahui bahwa human error bisa jadi diakibatkan oleh masalah-masalah pada perancangan prosedur, tempat kerja, atau manajemen yang tidak memperhatikan aspek manusia. Di industri, permasalahan ergonomi dapat dikelompokkan menjadi musculoskeletal problem, cardiovascular problem, environment problem, anthropometric problem, cognitive problem, dan psychomotoric problem. Musculoskeletal problem yaitu permasalahan akibat beban berlebih pada sistem otot dan rangka. So that they can get the wheel on a little bit easier. Cardiovascular problem yaitu permasalahan yang berhubungan dengan proses metabolisme atau pembentukan energi. Environmental problem yaitu permasalahan akibat panas atau getaran yang berlebihan. Anthropometric problem yaitu permasalahan akibat ketidaksesuaian ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh manusia. Cognitive problem yaitu permasalahan yang terkait kelebihan atau kekurangan informasi. Dan psychomotoric problem yaitu permasalahan yang berhubungan dengan mengatur koordinasi gerakan dan kesigapan. Aplikasi dan kesadaran akan pentingnya ergonomi sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Pada zaman batu misalnya, bentuk kapak dibuat mengikuti bentuk tangan agar mudah digunakan. Sewaktu revolusi industri, mesin-mesin seperti mesin jahit dan mesin roll untuk meningkatkan produktivitas kerja. Motivasi tersebut sama dengan motivasi ergonomi sekarang. Menurut literatur, pada akhir tahun 1800-an, Frank dan Gilbert berusaha mengefisiensikan pekerjaan dan mengurangi kelelahan dengan melakukan studi waktu gerakan serta standarisasi alat-alat, material, dan proses kerja. Perang Dunia Kedua kemudian menjadi stimulus untuk makin berkembangnya keingintahuan mengenai konsep desain yang sesuai dengan ukuran tubuh tentara dan desain kontrol yang baik. Sampai akhirnya hingga saat ini, aplikasi ergonomi mulai diperhatikan di berbagai bidang. Pengetahuan mengenai manusia terbentuk dari beberapa keilmuan dasar seperti anatomi yang menjelaskan susunan tubuh manusia, ortopedi terkait dengan sistem rangka, fisiologi berhubungan dengan fungsi dan aktivitas hidup tubuh manusia, medikal mengenai pencegahan dan pengobatan penyakit, psikologi
ilmu mengenai pikiran dan perilaku, dan sosiologi terkait pengembangan struktur, interaksi, dan perilaku individu maupun kelompok. Keilmuan-keilmuan dasar ini kemudian berkembang menjadi beberapa disiplin ilmu yang lebih aplikatif, yang kemudian menjadi inti dari ergonomi, yaitu antropometri atau pengukuran dan deskripsi dimensi fisik tubuh manusia, biomekanika mendeskripsikan perilaku fisik tubuh dalam konteks mekanik, fisiologi kerja, aplikasi pengetahuan fisiologi dan teknik pengukuran pada tubuh saat kerja, industrial hygiene, pengaturan masalah kesehatan kerja yang mungkin muncul akibat pekerjaan yang dilakukan, dan manajemen terkait koordinasi atasan dan bawahan, serta relasi dengan pekerja. Keilmuan ini dapat diaplikasikan pada industrial engineering yang memperhatikan interaksi antara manusia, mesin, dan energi, bioengineering dalam pekerjaan penggantian bagian tubuh yang rusak, sistem engineering di mana manusia adalah komponen penting dalam keseluruhan unit kerja, safety engineering yang fokusnya pada kesehatan dan keselamatan kerja, military engineering di mana manusia berperan sebagai tentara ataupun operator, dan computer aided design bila informasi mengenai manusia telah terkomputerisasi. Beberapa aplikasi ergonomi yaitu evaluasi dan perancangan produk, evaluasi dan perancangan sistem kerja, evaluasi beban kerja baik fisik atau mental, pengaruh aspek K3, usability ergonomi. Ergonomi merancang agar demand atau tuntutan suatu pekerjaan tidak boleh melebihi human capacity atau kemampuan manusia. Sehingga diharapkan pada pekerjaan tersebut akan terjadi peningkatan EASNE, yaitu efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Dengan demikian, akan terjadi peningkatan produktivitas, kualitas kehidupan kerja, dan kepuasan pengguna. Indikator-indikator yang menunjukkan perlunya campur tangan ergonomi adalah tingginya tingkat produk reject, output produksi yang sangat rendah, tingkat absensi pekerja yang tinggi, kecelakaan kerja maupun kejadian nyaris celaka sering terjadi, pekerja sering harus berobat ke klinik, rendahnya kualitas produk, waktu pelatihan yang dibutuhkan lama, pekerja sering membutuhkan waktu istirahat, kelonggaran untuk kebutuhan pribadi dan untuk mengatasi kelelahan sangat tinggi, dan sering terjadi permasalahan komunikasi. Akibat-akibat dari mengabaikan ergonomi antara lain penurunan output produksi, waktu kerja tinggi, biaya medis yang tinggi, biaya material yang tinggi, tingkat absen pekerja tinggi, kualitas kerja yang rendah, penyakit akibat kerja, peningkatan probabilitas kecelakaan dan kesalahan kerja, peningkatan tingkat penggantian karyawan, dan kurangnya kapasitas ruang jika terjadi hal darurat.